Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Al-Hayyi maupun seluruh hadirin yang telah menyempatkan hadir pada kajian kita siang hari ini. Perkenalkan, saya Nasaruddin, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup CCN Friends for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin pada kajian rutin kita, yaitu kajian hadis Sahih Bukhari. Di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-32, pertemuan ke-23, dan sudah masuk pada bab 34 tentang zakat bagian dari Islam dengan nomor hadis 46. Namun sebelum memulai kajian kita pada hari ini, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan, di mana seperti biasa kajian kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi selama 60 menit dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin, jika ingin mendengar lagi kajian hadis-hadis sebelumnya, bisa mengakses melalui channel YouTube kami, yaitu CCN Friends. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. وصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته في الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة ودار مقامته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس 23 من مجالس السفر الطيب الكتاب القيم، وهو صحيح البخاري لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. والحمد لله بفضل الله قد وصلنا بتوفيقه إلى الباب 34 من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب الزكاة من الإسلام. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Sehingga pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan majlis kita yang penuh berkah insya Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatannya, begitu pula mengumpulkan kita di akhirat nanti di surganya insyaallah taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda kita, junjungan kita, guru kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajari kita dan menunjukkan kita jalan yang baik dan jalan yang lurus, sehingga tak satu pun hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau telah menyampaikannya kepada kita. Begitu pula tak satu pun hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka kecuali beliau telah menyampaikannya dan melarang kita dari hal-hal tersebut. Dan meninggalkan untuk kita suatu manhaj, suatu pegangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Jadi saya telah meninggalkan untuk kalian dua hal. Selama kalian berpegang pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Begitu juga salawat dan salam kepada para sahabat beliau selaku penyambung agama ini, agama Islam, sehingga agama ini bisa sampai kepada kita semua. Begitu juga kepada keluarga Rasulullah SAW dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman insyaallah taala. Alhamdulillah, ini merupakan majlis yang ke-23 ke-32, yaitu satu kajian di mana kita membaca kitab yaitu Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Abi Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, dan sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-34, yaitu bab Az-Zakat minal Islam. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, maka kita akan mendengarkan salah satu dari ikhwah yang akan membaca hadis yang akan kita kaji dalam pertemuan kali ini insyaallah. Fadhal. Nah, baik Ustaz, mungkin saya bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik bin Anas an ammahi abi Suhail bin Malik an abi annahu sami'a Talha bin Ubaidillah yaqulu ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'irar ra's yusma'u dawiyyu sauti wala yufqahu ma dana yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu al-islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah faqala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan qala hal alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa qala wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa qala wa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadza wala Husu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sodaqah. Artinya
telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari bapaknya bahwa dia mendengar Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki dari penduduk Najd dalam keadaan kepala atau rambut yang acak-acakan. Suaranya terdengar keras, namun tidak dapat dimengerti hingga ia mendekat. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat 5 kali dalam sehari semalam. Lelaki itu berkata, apakah kewajiban salat bagi selainnya buatku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali ya tahu atau sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan puasa Ramadan. Lelaki itu berkata, apakah ada kewajiban puasa selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawu atau sunat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat. Lelaki itu berkata, apakah ada kewajiban zakat selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawu atau sunat. Talha bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan beruntung jika menepatinya. Barakallahu fiik. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام أو باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا يزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Jadi bab az-zakat minal Islam, bab yang berkaitan bahwasanya zakat itu adalah bagian dari Islam. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan agama tersebut. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail. Ismail menceritakan kepada saya, qala haddatsani Malik ibnu Anas an ammihi Abi Suhail ibnu Malik an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Talha ibnu Ubaidillah, bahwasanya dia mendengar Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in yaqulu,
Dia berkata, jadi Talha ibn Ubaidillah berkata, ini menceritakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Bahwasanya datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Jadi dari jauh suara yang sudah terdengar keras berteriak. Begitulah keadaan orang biasanya orang-orang kampung. Itu cara bicaranya berbeda dengan ahli mudun. Jadi dari jauh itu suaranya sudah terdengar keras. Akan tetapi la yufqahu ma yaqul. Tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti apa yang ia ucapkan. Hatta dana, sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Dan ternyata dia bertanya tentang Islam atau tentang ajaran Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi orang ini menanyakan tentang Islam atau rukun-rukun Islam. Rasulullah menjawab bahwasanya yang paling pertama adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, yaitu wajib baginya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Faqala, kemudian lelaki itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada hal yang wajib yang lain tentang salat selain salat 5 waktu untukku? Qala la. Rasulullah menjawab, tidak ada salat lain illa an tatawwa, kecuali kamu ingin bertatawu atau ingin melaksanakan salat sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ramadan. Kemudian yang kedua setelah salat, kan, Rasulullah mengucapkan wa siyamu Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu? Lelaki itu bertanya lagi, apakah ada puasa yang lain selain puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, la illa an tatawwa. Tidak ada yang lain kecuali kamu ingin berpuasa puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-zakat. Kemudian setelah itu Rasulullah juga menyebutkan tentang zakat, kewajiban zakat. Qala, kemudian lelaki itu bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain tentang zakat selain itu? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa. Tidak ada yang lain kecuali kamu ingin bersedekah yang sunnah-sunnah. Qala, kemudian setelah itu, fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Setelah lelaki itu mendengar penjelasan Rasulullah SAW, dia pun berbalik dan pergi sambil berkata, wallahi, demi Allah, la azidu ala hadza wala anqus. Bahwasanya saya tidak akan menambahkan hal yang lain, saya tidak menambahkan hal yang lain dari apa yang Allah Rasulullah ajarkan, wala anqus, dan saya tidak akan menguranginya. Jadi akan melaksanakan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah ketika mendengar kata tersebut? Aflaha in sadaq. Dia itu akan menjadi orang yang beruntung apabila dia jujur dalam melaksanakan atau menaikkan perkataannya tersebut. Nah, kita kembali mengkaji mulai dari awal. Yang pertama disebutkan di sini bab ini adalah bab tentang zakat. Bahwasanya zakat itu adalah bagian dari Islam. Jadi zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam setelah syahadat dan salat. Kemudian apa? Kemudian zakat. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Bukhari mulai menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah bagian dari Islam. Jadi yang pertama yang beliau sebutkan adalah ayat dari surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi tiadalah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa simpulkan, jadi ini dalam bahasa Arab kan,
Di dalam bahasa Arab disebut dengan uslub al-has, bahwasanya tidak ada perintah yang lain. Jadi inti dari sebuah perintah atau inti dari penciptaan manusia adalah untuk liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam ayat lain sudah disebutkan, pernah disebutkan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kecuali untuk semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhlas, apa itu ikhlas? Tentunya adalah membersihkan ibadah kita dari hal-hal yang berkaitan dengan syirik ataupun riya. Nah, itu dibersihkan dari hal tersebut. Mukhlishina lahuddin. Jadi betul-betul ikhlas. Jadi salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan juga menjelaskan bagaimana tata cara untuk beribadah kepadanya. Tata caranya yang pertama adalah mukhlisin, adalah tentunya dengan penuh ikhlas. Dan keikhlasan tidak cukup, akan tetapi harus benar atau as-shawab. Jadi ada dua, ikhlas dan benar. Nah, kapan dikatakan benar? Itu ketika amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini penting dalam ibadah, yaitu harus ikhlas dan as-shawab, yaitu bersesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah, dan melaksanakan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Nah, di sinilah poinnya, wa yu'tuz zakat, bahwasanya zakat itu adalah bagian dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian kita masuk pada hadisnya. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ismail, bahwasanya Ismail menceritakan kepada saya. Sudah pernah kita sebutkan bahwasanya Ismail ini adalah Ismail ibnu Abi Uwais. Jadi anak saudari Imam Malik. Jadi Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala, yaitu imam mazhab al-Maliki. Jadi imam Darul Hijrah dari Al-Imam Malik. Jadi Ismail ini adalah kemanakan Imam Malik karena anak dari saudari perempuan Imam Malik. Ismail ini mengambil dari pamannya, dari omnya, yaitu Imam Malik. Haddatsani Malik bin Anas, bahwasanya saya menceritakan kepada saya, an ammihi, dari pamannya Imam Malik, Abi Suhail ibnu Malik. An abihi, dari bapaknya. Jadi siapa bapaknya? Adalah Malik ibnu Abi Amir. Jadi ini adalah silsilah keluarga, kan? Jadi aqarib. Jadi dari seorang kemanakan mengambil dari pamannya, yaitu Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengambil dari pamannya lagi. Kemudian pamannya mengambil dari bapaknya. Jadi adalah keturunan silsilah keluarga dari ahlul ilm, penuntut ilmu dan seorang alim. Jadi Malik ibnu Amir ini sami'a Talha ibnu Ubaidillah, itu mendengar dari Talha ibnu Ubaidillah. Dan ini adalah rawi lalanya, itu seorang sahabat. Dia sahabat yang menceritakan ini bernama Talha ibnu Ubaidillah. Mungkin kita sudah kenal siapa beliau. Mempunyai banyak kisah sekali. Banyak kisah. Jadi beliau adalah salah satu sahabat di antara sahabat yang termasuk orang-orang yang paling cepat masuk Islam. Jadi minas sabiqin. Jadi beliau masuk Islam melalui Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi diceritakan bahwasanya ketika Talha ibnu Ubaidillah itu pernah melakukan suatu perjalanan tijarah, perdagangan, karena beliau ini adalah pedagang. Jadi Talha ini adalah seorang pedagang yang mahir, sangat terkenal dan mempunyai kedudukan di masa tersebut. Jadi tidak jauh seperti Imam
seperti Abu Bakar radhiyallahu taala an. Jadi Talha ibn Ubaidillah itu melakukan perjalanan di Busra. Pada saat di sana itu ditanya oleh seorang pendeta bahwasanya apakah sudah diutus di tempatmu seorang lelaki, seorang nabi? Dia mengatakan tidak. Dia mengatakan mestinya saat ini itu sudah ada nabi di tempatmu. Nah, ketika Talha ibn Ubaidillah kembali ke Mekah, dia menanyakan hal tersebut. Apakah ada hal yang terjadi di Mekah ini selama saya pergi? Orang mengatakan tidak, kecuali satu, yaitu Muhammad mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dan dia bertanya apakah ada orang yang mengikutinya? Orang pun menjawab bahwasanya yang mengikutinya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala an. Sehingga dia berpikir bahwasanya dua orang ini tidak akan mungkin bersatu pada suatu hal yang tidak benar. Keduanya ini Muhammad dan Abu Bakar. Dan ketika dia bersatu, tentunya bersatu dalam hal kebaikan. Sehingga pergilah Talha ibn Ubaidillah ke rumah Abu Bakar dan menanyakan hal tersebut, dan Abu Bakar mengajak dia untuk masuk Islam, dan Talha ibn Ubaidillah pun memeluk Islam pada saat itu dan diantar kepada Rasulullah untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah masuk Islam, beliau berjuang betul-betul dalam mempertahankan Islam, sehingga beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis bahwasanya dia adalah ahlu surga. Jadi sebelum meninggal dia sudah tahu dirinya dan orang-orang sudah tahu bahwasanya Talha ibn Ubaidillah itu adalah ahli surga. Jadi ahadul mubasysyirina bil jannah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man sarrahu ay yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang ingin melihat seorang syahid, orang yang mati syahid, tapi dia masih berjalan di muka bumi, kata Rasulullah, bahwasanya ada seorang syahid yang sudah ditulis bahwasanya dia akan syahid, dan dia saat ini masih berjalan di sekitar kita. Siapa yang ingin melihatnya, maka lihatlah Talha ibn Ubaidillah. Jadi sudah diberikan berita gembira bahwasanya dia adalah ahli surga dan juga matinya adalah dalam keadaan syahid. Dan di antara perjuangan beliau yang masyhur adalah ketika perang Uhud, di mana pada saat itu orang-orang musyrik Mekah itu menyerang orang-orang Islam yang ada di Madinah, dan pertempuran itu terjadi di Jabal Uhud. Nah, pada saat itu jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika setiap kali disebutkan perang Uhud, dia mengatakan hadzalika al-yaum kulluhu li Talha. Bahwa katanya hari itu kebaikan yang terjadi pada hari itu semuanya diambil oleh Talha. Kenapa? Karena pada hari itu Talha betul-betul menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyawanya. Dan ketika orang-orang musyrik, dan bahkan pada saat itu sudah tersebar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Rasulullah pada saat itu betul-betul menghadapi hal yang sulit, dan Rasulullah sudah berdarah, terluka di mana-mana, sehingga tak bisa jalan lagi pada saat itu. Dan yang melindungi Rasulullah SAW pada saat itu adalah Talha ibn Ubaidillah. Beliau berdiri melindungi Rasulullah, menjadi perisai Rasulullah SAW dari sayatan-sayatan pedang dan juga panah-panah. Itu Talha ibn Ubaidillah berdiri depan Rasulullah SAW melindungi Rasulullah SAW, sehingga dan Rasulullah pada saat itu bertanya, bahwasanya wajib bagi Talha itu surga, wajib bagi Talha itu surga. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan bahwasanya raja'a Talha dzalikal yaum bi 75, bahwasanya pada hari itu Talha kembali dari perang tersebut dengan membawa luka lebih dari 75 sayatan. Lebih daripada 75 sayatan pedang dan juga panah. Itu perjuangan Talha ibn Ubaidillah pada perang Uhud. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setiap disebutkan Uhud, beliau mengatakan zalikal yaum kulluhu li Talha.
Ya, hari itu adalah semuanya untuk salat. Jadi annahu sami'a Talha ibn Ubaidillah yaqul. Jadi Talha ibn Ubaidillah berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Jadi datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Najd. Negeri Najd ini antara Madinah dengan Irak. Dan jadi suatu negeri yang bernama Najd. Jadi ja'a rajulun ila dari keluar untuk mencari ilmu itu adalah suatu hal yang penting. Jadi ini adalah fadilah tentang pergi untuk mencari ilmu. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam, jadi orang yang paling pertama keluar mencari ilmu adalah Nabi Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, setelah sempurna menjadi manusia, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia dan mengatakan idhab ila haula nafarin minal malaika fasma bima yuhayyi. Jadi langsung ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam bahwasanya pergilah ke kelompok malaikat tersebut dan dengarkan ucapan apa yang ia ucapkan. Jadi penghormatan apa yang ia ucapkan. Bima yuhayyi. Fa innahu tahiyatu wa tahiyatu man ba'da. Karena itu akan menjadi tahiyatmu, menjadi penghormatanmu dan juga orang-orang setelah. Dan yang diucapkan malaikat pada saat itu adalah assalamualaikum. Jadi setelah itulah yang menjadi tahiyat kita. Setiap kita bertemu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pentingnya untuk ilmu sehingga Nabi Adam alaihissalam ketika setelah sempurna diciptakan, hal yang paling pertama diperintahkan adalah untuk pergi mencari ilmu kepada atau mendengar langsung pada malaikat tentang tahiyat apa untuknya dan untuk orang-orang setelah. Kemudian yang kisah masyhur juga, rihlah yang paling pertama adalah rihlahnya Nabi Musa alaihissalam untuk menuntut ilmu bertemu dengan seorang nabi atau seorang saleh yang bernama Nabi Khidir. Jadi ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'irar ra's. Orang tersebut dalam keadaan rambut yang tidak teratur. Yusma'u dawiyyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Jadi terdengar suaranya keras, akan tetapi tidak dipahami apa yang ia ucapkan, hatta dana, sampai ia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dia menanyakan tentang Islam. Jadi dia bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Atau rukun-rukun Islam? Atau syariat Islam? Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lail. Bahwasanya hal yang paling pertama dalam Islam, tentunya setelah syahadat, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Nah, kita tidak akan menjelaskan tentang ini secara rinci. Insyaallah akan ada pertemuan khusus tentang salat. Faqala hal alayya ghairuha. Kemudian lelaki itu berkata, apakah ada kewajiban salat yang lain selain itu? Selain salat 5 waktu. Qala Rasulullah SAW, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib yang lain kecuali kamu ingin melaksanakan salat sunnah. Nah, dari sinilah jumhur ulama Di sinilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak ada salat wajib yang lain kecuali salat 5 waktu. Jadi tidak ada salat wajib yang lain kecuali salat 5 waktu. Karena ada ulama yang mewajibkan seperti salat witir, salat Aid dan yang lain. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya dengan hadis ini jelas bahwasanya yang wajib cuma salat 5 waktu. Selain itu adalah salat sunnah. Jadi qala Rasulullah SAW siyamu Ramadan. Kemudian setelah itu adalah puasa Ramadan. Jadi di akhir kajian kalau kita bisa menjelaskan tentang Ramadan sedikit yang berkaitan dengan Ramadan, insyaallah kita akan jelaskan. Qala hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban puasa selain puasa Ramadan?
mengatakan la illa an tatawwa, tidak ada puasa yang lain yang wajib kecuali puasa Ramadan. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada yang wajib yang lain kecuali puasa Ramadan, kecuali orang itu sendiri yang mewajibkan apa dirinya sendiri untuk berpuasa, kecuali dia sendiri yang mewajibkan dirinya untuk berpuasa, seperti bernazar bahwasanya ia ingin melaksanakan puasa tertentu, atau bernazar bahwa saya akan melaksanakan puasa, maka pada saat itu pada dirinya wajib untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi dari si Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal yang wajib kecuali puasa Ramadan. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan az-zakah, yaitu zakat. Nah, inilah inti dari bab ini, yaitu tentang zakat. Bahwasanya hal yang wajib yang lain selain puasa dan salat adalah zakat. Qala hal alayya ghairuha, apakah ada hal yang lain, yang wajib yang lain? Dia mengatakan tidak ada kecuali zakat saja, kecuali kamu ingin bertatawu melaksanakan sedekah sunnah. Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, kemudian pergilah lelaki tersebut sambil berkata, mengucapkan bahwasanya saya tidak akan menambahkan hal-hal yang lain kecuali apa yang disebutkan Rasulullah, wala angkus, dan juga tidak akan mengurangi hal yang lain dan selain apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah aflaha in sadaq, Rasulullah mengatakan bahwasanya dia akan beruntung apabila melaksanakan apa yang ia ucapkan. Nah, dari hadis ini ada banyak poin yang kita bisa ambil. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah tentang fadilah tarbiyah, kan? Tentunya tarbiyah di sini dalam sanad tersebut adalah silsilah al-aqarib. Bagaimana seorang kemanakan mengambil dari pamannya, kemudian mengambil dari pamannya lagi, kemudian mengambil dari bapaknya. Ini menunjukkan bahwasanya ada tarbiyah dalam suatu keluarga, sehingga seorang kemanakan bisa belajar dari pamannya, atau seorang anak belajar langsung dari bapaknya. Kemudian hal yang kedua adalah tadi tentang menuntut ilmu, pentingnya keluar untuk mencari ilmu. Kemudian hal yang ketiga, yaitu yang berkaitan langsung dengan bab ini, adalah tentang zakat. Jadi kita sedikit menjelaskan tentang zakat, meskipun tidak secara rinci karena pembahasan zakat sangat luas, membutuhkan banyak pertemuan untuk menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Namun kita bisa mengambil poin-poin yang utama, poin-poin yang besar tentang zakat. Yang pertama, zakat. Apa itu zakat? Jadi zakat adalah, ulama memberikan ta'rif bahwasanya zakat itu adalah hakun wajibun fi mali. Jadi adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta kita, bisyurutin, dengan syarat-syarat tertentu, li ta'ifatin muayyanah, yang dikeluarkan oleh orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu, wa fi waqtin ma'lumin, dan juga dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu tentang zakat. Jadi yang pertama, zakat itu apa? Adalah suatu kewajiban yang berkaitan dengan harta tertentu, kemudian dikeluarkan oleh orang tertentu untuk orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dikeluarkan pada waktu yang tertentu. Itulah zakat. Itu adalah zakat. Tentang kewajibannya sudah banyak ayat-ayat yang menunjukkan itu, dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya zakat. Nah, kemudian setelah kita tahu kewajiban zakat, kita mengatakan tadi adalah berkaitan dengan harta. Harta apa yang wajib dikeluarkan zakat? Atau harta apa yang ada zakatnya, yang mesti dikeluarkan zakat? Jadi ulama menyebutkan ada 4, bisa ditambahkan 5 juga, atau 5, secara garis besar itu adalah 5. Yang pertama adalah ma kharaja minal ard, atau az-zuru'. Yang pertama adalah zakat tentang tanaman, tumbuhan. Jadi hasil alam, hasil panen. Yang kedua adalah az-zahab wal fiddah, dan nuqud, masuk dalam kategori kedua, yaitu emas, perak, dan uang. Uang, harta. Jadi 2. Kemudian yang ketiga adalah at-tijarah, adalah perdagangan, hal-hal yang kita perjualbelikan. Kemudian yang keempat adalah al-an'am, binatang ternak. Kemudian yang kelima adalah ar-rikaz, yaitu harta karun. Nah, harta karun yang kita dapatkan. Jadi ini 5 ini, kan? Jadi 5 inilah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah
tumbuhan atau tanaman hasil alam. Yang kedua adalah emas, perak, dan uang. Kemudian yang ketiga adalah tijarah, hal-hal diperdagangkan, perjualbelikan. Yang keempat adalah binatang ternak, dan yang kelima adalah ar-rikas, yaitu harta karun yang kita temukan. Yang pertama adalah az-zuru, kan? Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat, infakkanlah dari apa yang kau dapatkan dan juga apa yang kami keluarkan dari muka bumi, yaitu tumbuhan-tumbuhan ini. Itu adalah perintah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah haknya, keluarkanlah zakatnya pada waktu dipanen. Ini menjadi dalil bahwasanya at-tijabah az-zuru itu ada zakatnya. Kemudian berapa? Apakah semua yang kita panen itu langsung dikeluarkan zakatnya? Kita menanam peyatoma di depan rumah, hanya berapa pohon? Apakah harus dikeluarkan zakatnya ataukah ada apa? Ada ketentuan tertentu, ada ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya? Tentunya ada. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kadar untuk dikeluarkan zakatnya ketika sampai khamsatu ausuk. Jadi sampai khamsatu ausuk. Khamsatu ausuk kalau sekarang ini dikira-kirakan itu sekitar 600 kilo atau 650 kilo. Jadi 600 kilo. Jadi ketika kita memanen apapun itu, buah-buahan, padi atau yang lain, ketika mencapai itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Zakat tanaman itu ada dua macam. Yang pertama adalah jika tumbuhan tersebut atau hasil panen tersebut itu dihasilkan melalui kerja keras, irigasi dan yang lain, irigasi atau hal-hal yang lain mengeluarkan biaya, maka apa? Zakatnya itu adalah 5%. 5%. Jadi umpamanya kita mendapatkan 1000 kilo dari buah-buahan atau hal yang lain, maka tentunya zakatnya adalah 5%. Yaitu berapa? 1000 kilo berarti 50 kilo. Berarti 50 kilo yang harus dikeluarkan. Dan itu dikeluarkan dalam bentuk qimah atau hal yang bisa bermanfaat pada tempat tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi tumbuhan yang dia berhasil dari tanaman yang dikerjakan melalui biaya atau hal-hal tertentu. Nah, kemudian ada juga tanaman yang berpatokan pada air hujan saja, tidak ada biaya-biaya yang lain yang kita butuhkan. Maka zakatnya berbeda, zakatnya itu adalah 10%. 10%. Jadi kalau 1000 kilo, maka yang dikeluarkan adalah 100 kilo. Jadi keluarkan asal jadi 10% dari hasil tersebut. Jadi ini. Ya, jadi itu adalah zakat apa? Zakat tumbuhan, kan? Zakat tanaman. Jadi ketika mencapai 600 kilo atau 650 kilo lebih, maka dikeluarkan zakatnya imma itu 10% ataukah 5%. Tergantung bagaimana kita merawat tanaman tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah emas dan perak dan juga uang. Emas, az-zahab. Kalau perak mungkin jarang kita. Az-zahab, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka yang mengumpulkan emas dan fiddah kemudian tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan zakatnya, maka berikanlah berita, sampaikanlah kepadanya bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya zahab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian secara cepat berapa kadar sehingga itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang kalau itu Rasul memiliki isyruna dinar, kalau sekarang itu kurang lebih 85 gram. Jadi ketika orang memiliki emas 85 gram, maka pada saat itu dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Itu 2,5%, ya. 2,5% dikeluarkan zakatnya. Berarti sekitar 80 kilo, 85 gram dari 2%. Dikeluarkan 2%. Kemudian al-fiddah perak
Kalau perak itu perak sama kan, sama dikeluarkan zakatnya juga 2,5%, tapi satu orang kan. Jadi itu perkiraan kalau saat ini perak yang 500 atau 600 gram, kurang lebih 600 gram. Pada saat itu dikeluarkanlah zakatnya 2,5%. Nah, kemudian an-nuqud, uang. Nah, uang itu kapan dikeluarkan zakatnya? Itu dikembalikan pada harga emas, dikembalikan pada emas tadi. Dan ketika kita memiliki uang yang senilai dengan 85 gram emas, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ada syaratnya kapan dikeluarkan. Jadi ketika kita memiliki uang yang senilai dengan harga emas 85 gram, umpamanya kalau sekarang emas berapa ya? Umpamanya 1 juta, kira-kira kan 1 juta, maka yang wajib keluar zakatnya ketika mencapai 85 juta. Itu perumpamaannya. Ketika 1 juta berarti wajib zakatnya ketika mencapai uang tersebut 85 juta. Maka dikeluarkanlah 2,5%. Jadi ketika kita memiliki umpamanya 100 juta, maka kita keluarkan adalah 2,5 juta. Nah, jadi 2.500.000. Itu dikeluarkan zakatnya. Itu ketika kita melihat dari emas. Yaitu zakat uang. Jadi itu adalah zakat uang. Kemudian kan, yang ketiga kan adalah tijarah. Urut at-tijarah, hal-hal yang diperdagangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, apa yang kau dapatkan. Kemudian dalam hadis yang masyhur, yaitu hadisnya Abu Samurah, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqah min alladzi nu'iddu lil-bait. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat yang umpamanya tadi kita ucapkan 85 juta umpamanya, maka pada saat itu wajib zakat. Berapa zakatnya? Sama juga 2,5%. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-an'am. Zakatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi dan sejenisnya, yaitu kerbau, sapi kerbau. Kemudian ghanam dan sejenisnya, itu kambing dan sejenisnya seperti biri-biri. Jadi 3 ini adalah zakatul an'am. Mungkin di kita di Indonesia tidak terlalu ini ya. Jadi zakatul an'am kapan wajib? Yang pertama adalah unta, kapan wajib itu ketika sudah mempunyai 5 ekor unta. Maka pada saat itu wajib mengeluarkan seekor kambing. Dan ketika sudah sampai syaratnya nanti, itu ada syaratnya kapan dikeluarkan. Kemudian sapi, untuk sapi ketika mencapai 30 ekor. 30 ekor sapi, ada yang memiliki 30 ekor sapi, maka dikeluarkan zakatnya, zakat sapi yang berumur 1 tahun. 1 tahun, sempurna 1 tahun. Dan akan masuk berjalan ke tahun yang kedua. Kemudian kambing, yaitu berapa ekor kambing? 40. 40. Ketika sampai 40, maka wajib mengeluarkan zakat kambing juga. Kambing juga ya, seekor kambing. Jadi itu adalah poin besar dari harta-harta yang wajib. Dan berapa zakatnya? Itu adalah 20%. Nah, jadi mungkin ada yang tiba-tiba mendapatkan harta karun, menggali dan lain sebagainya, mendapatkan harta karun yang bernilai, maka dikeluarkan zakatnya al-khumus, yaitu 20%. Pada saat itu juga. Nah, kemudian syaratnya, apa syaratnya seorang sehingga seorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah tentunya dia harus Islam. Orang kafir tidak diwajibkan. Ya, seorang muslim. Kemudian harta itu adalah miliknya, betul-betul miliknya. Betul-betul harta itu adalah miliknya. Yang kedua adalah sampai nisabnya. Bulughun nisab. Nisab yang tadi yang kita jelaskan bahwasanya gram sekian 85, an'am unta ada 5 ekor. Kemudian itu nisab sampai sudah mencapai nisabnya yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah al-haul. Al-haul sampai setahun. Ini setahun adalah yang harta tadi, emas dan zahab dan yang lain. Kemudian juga al-an'am, kecuali adalah az-zuru, kan? Kecuali dengan tumbuhan tadi. Yang tumbuhan tadi dikeluarkan ketika waktu panen.
Jadi ketika dia panen 3 kali setahun, berarti 3 kali dia mengeluarkan. Setiap dia panen dia mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab tadi, dan yang dikeluarkan seperti dijelaskan tadi 10% atau 5% tergantung bagaimana ia merawat tanaman tersebut. Kemudian apalagi? Setelah yang mengeluarkan zakat ada 8 yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi 8 ini. Orang fakir dan miskin, kemudian amil yang bertugas pengurus zakat, dan kemudian al mu'allafati qulubuhum yang diharapkan untuk tetap dalam Islam atau untuk masuk Islam, kemudian ar-riqab, seorang hamba saya ketika ingin dimerdekakan, atau al-kitabiyah, mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan, wal gharimin, orang-orang yang punya utang, kemudian fi sabilillah, kemudian orang-orang yang keluar sabilillah berjihad dan lain, kemudian wabnis sabil, mereka yang sedang melakukan perjalanan yang membutuhkan. Jadi 8 inilah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang kita sebutkan tadi. Apakah semuanya harus diberikan? Tidak. Salah satu dari mereka sudah cukup. Siapa saja? Orang miskin kah? Atau al-mu'allafati qulubuhum atau yang lain. Itu yang berhak. Lalu siapa yang tidak berhak? Nah, yang tidak berhak yang pertama adalah orang-orang kaya. Tidak berhak untuk mendapatkan zakat kecuali orang kaya tersebut adalah al-amil, kan, orang yang bertugas untuk mengurus zakat, maka pada saat itu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua tidak berhak adalah orang kafir, tidak berhak mendapatkan zakat kecuali ketika dia ketika dia diharapkan untuk masuk Islam, pada saat itu boleh diberikan zakat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi, baik itu dari usul atau furu' atau ke samping, yaitu siapa? Orang tua. Nah, tidak berhak mendapatkan zakat, kita wajib memberi. Ketika orang kaya, kita wajib menafkahi. Anak juga tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Karena kita harus menafkahi dia, tidak diambil dari uang zakat. Begitu juga dengan az-zaujah, istri. Istri juga tidak berhak mendapatkan zakat karena wajib kita nafkahi. Kecuali sebaliknya. Kalau sebaliknya, istri kaya, kemudian suami miskin, pada saat itu istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Kenapa? Karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Jadi itu hal yang berkaitan zakat. Jadi apalagi poin yang berkaitan zakat, mungkin kita apa faedahnya? Kan? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita zakat? Untuk apa? Jadi hikmah dari zakat tersebut yang paling pertama tentunya adalah sebagaimana Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Jadi untuk apa? Untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa, membersihkan dari sifat kebakhilan dan juga untuk menyatukan umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan, untuk menumbuhkan harta kita. Ingat bahwasanya sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwasanya ma yang kusumalun min sadaq, kan? Bahwasanya harta itu tidak pernah berkurang dikarenakan sadaqah, tidak. Yang ada dia akan bertambah. Jadi harta tidak akan pernah berkurang sama sekali ketika kita infakkan. Bahkan itu menjadi penyebab untuk bertambahnya harta yang kita miliki. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali hab." Jadi perumpamaan orang yang berinfak, mengeluarkan zakatnya, bersedekah, umpama itu adalah seperti orang yang seperti satu biji menumbuhkan 7 cabang, dari 7 cabang itu mengeluarkan masing-masing 100, jadi 700 kali lipat. Jadi pahala bersedekah atau berzakat itu sangat sangat besar. Dan yang keempat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Bahwasanya rahmatku itu mencakup segala hal. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna. Dan saya akan berikan itu, saya akan tuliskan kepada mereka yang bertakwa dan mereka yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima, ada banyak hal. Yang kelima diantaranya adalah kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala.
Ingat bahwasanya zakat adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Mereka yang punya emas, mereka yang punya fiddah dan mengumpulkannya kemudian tidak dikeluarkan zakat, maka sampaikanlah kepadanya bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa mempunyai ibil, bakar, ghanam kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, la yuaddi zakat wa illa ja'at yaumil qiyamah. Nah, nanti harta tersebut akan datang di hari kemudian. Nah, jadi sapi tersebut atau kerbau tersebut atau kambing tersebut akan datang di hari kemudian dengan bentuk yang besar, dengan tanduk yang besar, dan dia akan ditanduk oleh binatang tersebut. Itu adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak zakat. Makanya jangan heran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika ada orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, itu mempersiapkan tentara memerangi orang-orang yang mani zakat, memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, saking pentingnya zakat. Ya, saking pentingnya zakat sampai-sampai Abu Bakar itu menyiapkan tentara untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ini adalah berkaitan dengan zakat. Nah, jadi ini berkaitan dengan zakat. Jadi poin besar dari zakat adalah apa itu zakat? Harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Kemudian berapa dan kapan dikeluarkan zakatnya? Kemudian siapa yang mengeluarkan zakat, siapa yang berhak mengeluarkan zakat, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian apa faedah-faedah dari zakat. Nah, ini apa yang berkaitan dengan zakat. Jadi bab ini kita sebutkan tadi bahwasanya menjelaskan tentang salat 5 waktu, menjelaskan tentang zakat, dan menjelaskan juga tentang puasa Ramadan. Nah, soal Assalamualaikum. Maaf terputus tadi. Sudah bisa dengar? Iya Ustaz, sudah bisa Ustaz. Jadi di antara hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah kewajiban tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ingat dalam ayat ini kan itu memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa titik klimaks dari sebuah puasa itu adalah takwa. Nah, kenapa tujuannya adalah takwa? Biasanya ketika kita mengamalkan saleh, janji Allah Subhanahu wa taala kita dijanjikan adalah surga atau dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dijanjikan hal-hal yang lain. Tapi di sini kan Allah perintahkan berpuasa, kemudian mengatakan agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Kenapa itu menjadi titik klimaks? Kenapa itu menjadi tujuan dari itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya kenapa titik dari inti poin dari klimaks dari ibadah puasa itu adalah takwa, karena
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun," bahwasanya orang-orang yang beriman kemudian dia meningkatkan takwanya, dia mencapai derajat takwa, lahumul busyra. Dia akan mendapatkan berita gembira, mendapatkan kebaikan fil hayati dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Kalau ada kesempatan, kan, mungkin di sisi pertanyaan, kalau ada yang bertanya, apa yang Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa di akhirat? Dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di dunia. Ingat ayat ini ada janji Allah. Bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan berita gembira di dunia ini, memberikan hal yang baik di dunia ini, dan juga di akhirat nanti. Jadi mungkin bisa kita masuk pada sesi yang kedua. Ya, baik. Syukran Ustadz. Demikian materi dari Ustadz. Kemudian, sesuai dengan penyampaian yang pertama, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz terkait materi kita pada hari ini, bisa langsung menyampaikan melalui mengaktifkan mic-nya, atau bisa menuliskan pertanyaannya di meeting chat, nanti akan kami bacakan. Apa tuh? Ya, baik Ustadz. Sebelumnya tadi sudah ada satu pertanyaan dari Ummu Yasin terkait bagaimana cara menegur teman yang tidak melaksanakan sholat. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa yang mestinya Ana lakukan jika ada teman Ana yang tidak sholat sementara Ana sangat ingin memberitahukannya karena itu adalah dosa. Tapi Ana takut nantinya teman Ana ini tersinggung atau marah. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya salat adalah wajib. Nah, ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain, kan, ada dua hal penting juga, bahwasanya posisi kita, kan, apakah orang tersebut di bawah naungan kita, kita yang sebagai pemimpin, pemanya, kita yang sebagai orang tua, maka berkewajiban menyampaikan kepada anak kita, wajib, kan, bagaimanapun keadaannya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya ketika sudah sampai umur sekian, 7 tahun, maka sudah harus diajari, sampai 10 tahun harus dipukul kalau tidak salah. Nah, adapun orang yang lain, bukan di bawah sultan kita, bukan di bawah naungan kita, pengawasan kita, maka sampaikan. Kita menyampaikan itu, boleh diri kita, ataukah boleh melalui orang lain. Kita tahu, pokoknya kita tahu ada orang yang dia dengar, ada ustaz mungkin yang bisa dia dengar, ada orang yang di mata dia itu mempunyai kedudukan yang bisa membuat dia mendengar perkataannya, maka sampaikan kepada orang tersebut, tolong kasih tahu dia bahwasanya salat itu seperti ini. Dan sekarang ada banyak cara, mungkin bisa diperdengarkan kajian-kajian tentang salat, kan, bagaimana orang-orang yang tidak salat, kan, bagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan salat, kan, ancaman Allah Subhanahu wa taala, dosa besarnya orang yang melaksanakan salat, kan. Insyaallah nanti kita bisa sebutkan pada pertemuan nanti tentang salat dan pentingnya salat, ya, tentang pentingnya salat. Ya, baik. Dan Syukran juga Ustaz. jangan lupa doakan saudara kita, senantiasa doakan agar tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sukmawati. Afwan, apakah zakat mal yang kita keluarkan harus diberikan ke amil zakat untuk didistribusikan ke penerima zakat, ataukah boleh kami sendiri yang langsung memberikan ke penerima zakat? Mohon penjelasannya Ustadz, dan adakah bacaan khusus yang baca saat menyerahkan ataupun menerima zakat? Seperti itu. Boleh-boleh saja, kan? Boleh-boleh saja kita mengeluarkan zakat kita secara langsung kepada orang yang berhak, pada orang yang berhak. Tapi alangkah baiknya, kan, karena di negara kita sudah ada yang memegang hal tersebut, kan, sudah ada yang ditugaskan untuk hal tersebut, sehingga dia bisa tahu, kan, mungkin orang-orang tersebut lebih tahu siapa yang mestinya lebih berhak, jangan sampai ada yang mendapatkan double atau yang lain. Jadi mungkin bisa di data, mereka sudah punya data siapa-siapa mereka yang bisa mendapatkan zakat tersebut. Tapi jika ingin mengeluarkan langsung, silahkan. Kita perintahkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu secara sendiri atau melalui amil, itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian ada bacaan tertentu, tidak ada.
tidak ada dari amil biasanya kita harus apa beras dan lain kemudian kita pegang bacaan khusus, tidak ada. Kita keluarkan niat untuk berzakat atau melaksanakan kewajiban kita itu sudah cukup. Tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika kita mengeluarkan zakat atau ketika kita menerima zakat. Iya, baik Ustadz. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin dari Ibu Ira Herawati ada yang ingin mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak Ustadz, penerima zakat itu kan bisa orang yang punya utang. Termasuk itu ya, orang yang punya utang salah satunya. Bagaimana yang orang kaya? Orang kaya kan juga punya utang Pak Ustadz. Jadi dia berhak juga menerima zakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apakah pajak juga itu termasuk? Ya, sama-sama. Yang pertama pajak bukan zakat ya. Jadi apa memang pajak adalah satu aturan negara tersendiri kan dan itu punya aturan sendiri, tidak ada miqdarnya yang lain. Jadi punya aturan-aturan sendiri berapa. Kemudian pajaknya berapa tidak sesuai memang dengan zakat. Nah, ingat zakat punya aturan-aturan sendiri kapan itu wajib dan berapa dikeluarkan. Itu namanya zakat dalam Islam. Adapun pajak itu punya aturan yang lain, itu tidak termasuk zakat bagian dari zakat. Kemudian yang tadi apakah orang kaya kan yang punya utang termasuk bisa menerima zakat? Yang jadi pertanyaan, apakah dia dikategorikan kaya atau tidak? Jadi orang yang punya utang yang banyak terlihat kaya, apakah dikatakan kaya atau tidak? Artinya dia kaya karena utangnya. Itu termasuk orang-orang yang berhak. Jika ia memang dililit utang, maka dia bukan termasuk orang kaya. Jadi bukan termasuk orang yang kaya, dia termasuk orang yang membutuhkan. Tapi perlu juga dilihat bahwasanya siapa yang paling berhak ya. Jangan sampai umpamanya dia kaya, memperkaya diri kan, memperkaya dia sudah punya harta dan tidak membayarnya atau dia mampu untuk membayarnya, cuma dia termasuk orang yang zalim yang tidak mau membayar. Kan. Jadi selama dia punya utang dan membutuhkan itu kan meskipun secara kasat mata dia adalah mempunyai banyak harta, kaya, tapi itu ternyata semua adalah cicilan, semuanya adalah cicilan, itu berhak. Jadi semua yang dia miliki, rumah, mobil, mewah dan lain ternyata cicilan, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, baik Ustadz. Syukran atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yasinta dari admin CCN Friend for Allah. Di mana pertanyaannya, bagaimana dengan perhiasan emasnya ibu-ibu seperti cincin, bros, kalung, gelang dan seterusnya? Wajib dikeluarkan zakat. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Berapa nisab dan haulnya? Apakah sama dengan simpanan emas batangan yang 5 gram, 10 gram dan seterusnya? Betul, Ustaz. Jadi memang ada dua pendapat tentang ini. Istilahkan adalah zakatul huli. Jadi tentang zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Apakah ada zakatnya atau tidak? Jadi jumhur mengatakan tidak ada zakatnya. Ada yang mengatakan ada zakatnya. Tapi yang kuat adalah bahwasanya zakatul huli, perhiasan yang dipakai, kan, yang dipakai oleh orang itu tidak ada zakatnya. Sama dengan zakat harta, kan, mobil yang kita gunakan setiap hari, kan, rumah ini, dan meskipun itu miliaran, mobil yang kita gunakan, meskipun itu harganya, tapi itu tidak ada zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut. Jadi zakatul huli itu tidak ada zakat. Kecuali perhiasan itu memang untuk disimpan karena ada bentuk perhiasan, tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menabung, kan? Dia beli gelang, dia beli cincin, dia beli anting, kan? Tujuannya adalah memang untuk menjaga harta. Oke, maka pada saat itu wajib apabila sudah cukup setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Dengan nisab yang tadi sudah sampai 85 gram, maka pada saat itu dikeluarkan, ketika sampai waktunya dikeluarkan itu 2,5%.
Ya, baik Ustadz. Bagaimana jika kalau emas dan perhiasan-perhiasan tersebut hanya dijadikan sebagai bahan koleksi Ustadz? Apakah dikenakan juga atau bagaimana Ustadz? Ya itulah yang tadi ya. Tujuan yang tadi itu sudah termasuk, bukan perhiasan lagi. Jadi perhiasan yang dipakai seharian. Kalau sudah disimpan untuk ditabung atau koleksian, itu sudah menjadi apa? Wajib zakatnya. Tapi zakatnya itu apa? Zakatnya yang tadi ya, ketika sudah sampai nisabnya emas, yaitu isruna dinar atau sekarang sekitar 85 gram. Dan alhamdulillah kayak tentang zakat Indonesia sudah ada tim tersendiri yang mengurus itu, yaitu Basnas ya, tentang apa? Zakat. Jadi ada yang mengeluarkan zakat atau rincian-rincian itu sudah ada di sana. Jadi bisa bertanya atau bisa datang langsung ke sana, bisa dihitungkan sendiri. Kayak saya punya harta sekian, dia akan hitung dan berapa yang wajib dikeluarkan. Ya, baik Ustadz. Baik, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri Ustadz terkait bagaimana seorang yang sudah wajib zakat, tetapi dia tidak tahu bagaimana dan tidak punya ilmu tentang zakat. Dan apa hukumnya jika dia tahu ilmunya tapi dia tidak laksanakan? Seperti itu. Jelas, coba ulangi. Oh ya, baik. Terputus suaranya. Ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang sudah wajib zakat tetapi dia tidak mengetahuinya atau dia masih kurang dalam ilmu tentang zakat? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang ini sudah tahu tetapi tidak dilaksanakan zakatnya? Seperti itu. Ya, yang pertama, yang tidak tahu, kan? Pertama adalah kewajiban baginya untuk tahu. Kan? Kewajiban baginya setelah tahu maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, itu. Kemudian, kenapa kalau tidak mengeluarkan zakat? Dia tahu dan tidak mengeluarkan zakat. Ingat, bahwasanya zakat itu adalah kewajiban. Zakat adalah kewajiban. Salah satu rukun Islam. Jadi, dia mengambil posisi setelah salat. Seperti kita katakan tadi, bahwasanya tidak mengeluarkan zakat itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, sebagai kita mengatakan tadi, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Mereka yang tidak mengeluarkan zakat, maka berikanlah ancaman bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Makanya seperti dikatakan tadi, Abu Bakar mempersiapkan apa? Mempersiapkan tentara untuk memerangi orang-orang yang manik zakat. Mencegah zakat dan tidak mengeluarkan zakat. Itu karena apa? Zakat adalah dosa besar jika ditinggalkan. Itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Harus dilaksanakan. Jadi karena harta ini berkaitan dengan orang lain, ketika kita memakannya, maka kita memakan apa? Hak-hak orang lain. Jadi ada hak orang lain dalam harta kita yang harus dikembalikan atau harus diberikan kepada orang tersebut. Yaitu yang berhak. Ya, baik. Syukran Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sukmawati. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang tersebut sudah wajib mengeluarkan zakat hasil tanamannya, namun beliau lupa dan sudah melewati 4 kali panen, dan uang dari hasil panennya sudah habis, apakah tetap dikeluarkan zakatnya atau bagaimana Ustaz? Berarti kalau 4 kali, di sini mengatakan dia lupa. Nah, dia lupa, maka laksanakanlah ketika ingat. Jadi hal-hal yang ditinggalkan sebelumnya, hal-hal yang ditinggalkan sebelumnya, maka dikeluarkan. Kalau memang dalam keadaan lupa, dan keadaan tidak tahu, sama dengan apa? Salat, kan? Salat ketika kita tidak melaksanakan, maka dilaksanakan pada saat kita mengingatnya. Dan sama saja zakat juga. Zakat, kan? Zakat yang tidak kita keluarkan, kan? Selama ini dan kita tahu itu adalah suatu kewajiban, maka itu harus dikeluarkan karena itu adalah kewajiban. Kewajiban itu hanya jatuh ketika kita sudah kembali melaksanakannya. Jadi 4 kali silakan. Jadi untuk hati-hatinya, ya silakan dikeluarkan dari 4 kali tersebut. Dan itu cuma, dan ingat kembali yang tadi ya, lihat tadi bagaimana kita perawatannya. Apakah melalui
melalui apa? Peralatan khusus, maka itu adalah 5% dan yang lain adalah 10%. Oh ya, baik Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Fajar FIKP. Pertanyaannya yaitu, apakah bisa keluarga yang sudah meninggal tapi semasa hidupnya bukan penerima zakat dan meninggalkan utang? Apakah beliau berhak menerima zakat mal dan langsung dibayarkan utangnya atau seperti apa? Tidak, jadi itu tidak. Jadi orang yang orang Muslim yang ada fase itu yang berhak menerima zakat. Yang berkewajiban untuk melunasi orangnya adalah setelah itu adalah keluarganya, anak-anaknya, ya, untuk membayarkan utangnya. Dan bagaimanapun kita sama Muslim juga berkewajiban untuk itu. Barang siapa yang mampu untuk itu, maka silakan dikeluarkan zakatnya. Dibayarkan utangnya. Tapi untuk zakat bukan yang berhak. Jadi yang berkewajiban untuk membayarkan utangnya adalah anaknya. Ketika anaknya itu tidak mampu, silahkan zakat diberikan kepada dia dan dia yang menunaikan utang atau membayar utang dari orang tuanya. Ustaz. Ya Ustadz, mungkin ada tanggapan dari Ibu Sukmawati terkait zakat hasil panen. Itu tanggapan dari Ibu Sukmawati. Afwan Ustadz, izin menanggapi dari pertanyaan saya sebelumnya. Bagaimana kalau semisal saat ingat itu beliau sudah tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk dijadikan zakat? Bagaimana jika dia sudah tidak memiliki harta lagi? Ya, Yes. banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dan itu menjadi itu jika ia mampu pada saatnya mampu, maka pada saat itu keluarkan zakatnya, karena itu menjadi kewajibannya. Karena saya dia tahu tentang hukum zakat dan tidak mengeluarkan itu adalah suatu kemaksiatan. Pertama adalah berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu saat dia mampu untuk melakukan itu, maka silakan ditunaikan. Jika ia meninggal dan tidak mampu, tidak sempat kembali pada masa-masa jayanya untuk kembali melakukan zakat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut melalui istighfar yang ia lakukan. Baik, syukur Ustaz. Ya, baik Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Yasinta, CCN Friends, di mana pertanyaannya bagaimana dengan orang yang membeli tanah untuk simpanan masa depan, misalnya untuk cadangan pendidikan anaknya atau cadangan sakit atau masa tua, di mana tanah tersebut dibiarkan saja setelah dibeli dan tidak disewakan. Apakah akan dikenakan zakat juga atau seperti apa? Ya, baik Ustaz, apa suara saya terdengar Ustaz? Baik Ustadz, masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Yasinta, CCN Friends. Apa suara saya terdengar Ustadz?
Baik Ustaz, pertanyaan dari Ibu Yasinta Secen Friends. Bagaimana dengan orang yang membeli tanah untuk simpanan masa depan, misalnya untuk cadangan pendidikan anaknya atau cadangan sakit atau masa tua, di mana tanah tersebut dibiarkan saja setelah dibeli dan tidak disewakan. Apakah akan dikenakan zakat juga atau seperti apa, Ustaz? Halo? Oh, putus suaranya. Baik, apa suara saya sudah terdengar, Ustaz? Bismillah, apakah suara saya terdengar, Ustaz? Ya. Baik Ustaz, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Yasinta, CCN Friends, di mana pertanyaannya bagaimana dengan orang yang membeli tanah untuk simpanan masa depan,
misalnya untuk cadangan pendidikan anaknya atau cadangan sakit atau masa tua, di mana tanah tersebut dibiarkan saja setelah dibeli dan tidak disewakan. Apakah akan dikenakan zakat juga atau seperti apa, Ustaz? Bismillah. Iya, bismillah, Ustaz. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Oh ya, ya, sudah dengar. Oke, Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari admin CCN Friends atau IBS kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang membeli tanah untuk simpanan masa depan? Misalnya untuk cadangan pendidikan anaknya atau cadangan sakit atau masa tua, di mana tanah tersebut dibiarkan saja setelah dibeli dan tidak disewakan. Apakah dikenakan zakat juga atau seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini karena niatnya memang untuk menyimpan uang, dan nanti di penghujung pada tiba saatnya itu akan dijual, ya, akan dijual. Jadi dia betul-betul dia akan menjual untuk penyimpanan saja, maka pada saat itu adalah masuk pada harta yang disimpan tersebut, ya. Pada ketika dia masuk setahun, maka dia zakatnya adalah zakat harta tadi itu 2,5% kan, dikeluarkan zakatnya. Tapi dikimakan diuangkan. Kan. Jadi berapa harganya pada saat itu, maka pada saat itu ketika setahun maka dikeluarkan. Dan nanti dia akan jual. Jadi tujuannya memang untuk apa, menjaga, ya, bukan untuk dipergunakan atau yang lain. Ya nanti ketika dipergunakan lain lagi, dipergunakan untuk tumbuhan, menanam atau penghasilan alam, maka zakatnya tentunya adalah zakat tumbuhan. Ya, baik Ustadz, syukron. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mau habis. Benar, ini pertanyaan dari Ibu Andi Asni. Pertanyaannya, bagaimana dengan zakat profesi? Yang mana afdal, apakah dikeluarkan per bulan atau harus setiap tahun? Ya, sudah pernah sebelumnya tentang gaji, karena apakah itu ada zakatnya atau tidak. Kenapa? Ingat bahwasanya zakat harta kan itu ada nisab, kan, ada nisabnya, ada nisab tertentu. Kemudian ada haulnya juga, kan, cukup setahun. Nah, jadi tidak ada sebenarnya zakat gaji, karena yang pertama tidak cukup. Kan. Berapa gaji? Ketika dia dikiaskan dari mimma kasabtum, seperti zakat panen, kan, istilahnya, karena dia ibaratnya seperti tumbuhan yang ditanam kemudian dipanen pada saatnya, itu ya tidak sampai berapa totalnya, berapa ini. Tapi yang rajib bahwasanya ratib itu, zakat ratib itu tidak ada, jadi tidak termasuk zakat. Dan memang itu ketika dia masuk an-nuqud harus sampai haulnya, ada syaratnya harus bernilai 85 gram emas. Itu pun ketika sudah sampai setahun. Baiklah Ustadz, syukron atas jawaban yang diberikan. Jazakallah khair atas karena sudah menjawab semua pertanyaan dari hadirin pada hari ini. Demikianlah pula sesi tanya jawab kita pada hari ini. Seperti biasa Ustadz, kami di akhir kajian ini kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Fatih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam bulan Sya'ban ini dan memanjangkan dan memberkati umur kita agar sampai kepada bulan yang mulia dan menggunakannya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran Tat, ilmunya sehat selalu Ki. Baik, syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Jazakumullah khair juga untuk semua hadirin yang telah berpartisipasi pada kajian kita pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah akan dilaksanakan pada jam yang sama. Marilah kita menutup dengan kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.